Silahkan dibuka folder yang sudah disediakan. Kali ini kita akan bermain sedikit di file index.html. Dan lebih detail lagi kita akan belajar gimana cara menghubungkan file HTML kita dengan file CSS-nya. Untuk menggunakan CSS sendiri ada 3 cara. Saya akan tuliskan di sini. Yang pertama adalah inline, di mana kita akan menuliskan kode CSS langsung pada tag HTML-nya. Dan yang kedua adalah internal. Internal kita akan menuliskan kode CSS tidak pada tag HTML, tapi masih pada file HTML. Jadi misalnya kita mau style index HTML, kita akan menulis CSS-nya di dalam file ini sendiri. Dan yang ketiga yang umum digunakan yaitu eksternal, atau kita akan membuat file CSS sendiri. Kalau ini di dalam file HTML yang sama, kalau yang ketiga dia akan berada pada file CSS sendiri. Langsung aja saya akan berikan beberapa contoh CSS, tapi tenang aja kita belum belajar CSS-nya di sini, baru belajar gimana cara make CSS. Kita akan mulai dari yang inline, langsung pada tag HTML. Misalnya saya ingin mengubah teks home ini yang tadinya warna biru, kita ubah menjadi warna merah. Cara menggunakan CSS inline adalah menggunakan kata style. Sama seperti atribut biasa, dia akan butuh sama dengan dan 2 tanda kutip. Di antara tanda kutip ini kita akan menuliskan propertinya, yaitu warnanya mau kita ubah dengan kata color. Lalu nilainya, kita akan mengubahnya menjadi red. Saya refresh, teman-teman akan lihat home sekarang berubah menjadi warna merah. Itu yang bagian inline. Kita akan pindah ke bagian 2, yaitu bagian internal. Untuk menulis internal, kita ke bagian head, lalu menggunakan tag style. Kita harus menutupnya juga, sama seperti tag HTML biasa. Anggap kita ingin mengubah bagian H1 ini. Caranya menggunakan H1, lalu tanda kurung kurawal seperti ini. Kita akan mengubah warnanya menjadi warna kuning. Teman-teman lihat, sekarang warna H1 sudah sulit dilihat karena sudah berubah menjadi warna kuning. Kita tes satu lagi, yaitu bagian eksternal. Untuk eksternal kita akan membuat file baru di sini, new file. Kita beri nama style.css. Namanya bebas, teman-teman mau ngasih nama apa, yang penting formatnya .css. Sudah ada style CSS-nya, sekarang kita akan menghubungkannya. Cara menghubungkan file eksternal, masih di dalam tag head kita akan menggunakan tag link seperti ini. Di dalam tag link ada 2 atribut. Atribut pertama adalah rel dengan nilainya style sheet. Lalu yang kedua adalah href atau href, yaitu source-nya atau sumber CSS yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan adalah style CSS. Berarti di bagian style CSS-nya, sekarang kita udah bisa nulis apa aja yang kita mau. Misalnya bagian H2, saya mau ngubah warnanya menjadi warna biru. Teman-teman akan lihat bagian kedua sekarang atau H2-nya menjadi warna biru. Saya rangkum sedikit, kita belajar 3 cara menghubungkan. Tenang aja kalau bingung, normalnya kita hanya milih satu sebenarnya, tapi bagus kalau teman-teman tahu semuanya. Yang pertama adalah inline. Inline kita langsung ngasih stylenya di tag HTML-nya seperti ini. Lalu bagian kedua yaitu internal. Internal kita nulis CSS-nya di dalam file HTML-nya sendiri. Dan yang ketiga adalah eksternal. Kita menghubungkan file CSS-nya dengan file CSS yang ada di luar filenya sendiri. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan belajar struktur dasar CSS. Sama seperti sebelumnya, teman-teman akan lihat cara-cara menggunakan CSS, tapi tenang aja kita belum belajar detail sampai ke sana. Kita baru akan melihat struktur dasar dari CSS sendiri. Untuk itu kita hanya perlu bagian eksternal aja, kita hapus dulu yang udah kita pelajarin. Untuk internal dan juga inline-nya, kita akan fokus agar lebih rapi ke bagian style.css ini. Teman-teman udah ngelihat di sini, saya udah nulis 3 baris sesuatu di sini. Ini adalah struktur dasar CSS. Struktur dasar CSS dimulai dengan menulis selektor istilahnya. Saya akan tulis di atasnya, selektor.
Selektor adalah gimana cara kita milih elemen yang mau dihias. Karena kita nggak mau nulis warna biru untuk semuanya, kita mau nulis spesifik bagian mana yang mau kita hias. Itu adalah selektor. Lalu setelah selektor, kita akan menulis kurung kurawal seperti ini. Jadi selalu kurung kurawal dan ditutup seperti ini. Dan setelah itu, kita akan masuk ke propertinya, yaitu bagian apa yang mau kita ganti. Pada kasus ini yaitu warnanya yang mau kita ganti. Dan yang kedua adalah nilai dari propertinya. Saya ulang lagi, selektor, kita pilih HTML atau elemen yang mana yang mau dihias, lalu kurung kurawal dan juga tutupnya. Di dalamnya kita masukkan propertinya apa yang mau kita ganti, dipisahkan dengan titik 2 lalu nilainya. Dan dia tutup dengan titik koma. Kalau teman-teman mau menghias lebih dari satu, kita bisa memasukkan properti kedua di sini dan juga dengan nilai yang berbeda seperti ini. Misalnya kita mau mengubah ukuran dari H2 ini, maka saya akan menambahkan nama propertinya font size. Tenang aja, kita akan belajar nama-nama properti dan nilai-nilainya di tutorial-tutorial berikutnya. Saya akan merubahnya menjadi 30 pixel misalnya. Kita hapus tulisan ini. Dan kalau kita lihat sekarang, dia menjadi lebih besar. Jadi itu cara menulis lebih dari satu properti. Tinggal dipisahkan dengan titik koma seperti ini. Itu dia untuk struktur dasar CSS. Nanti kalau CSS kita udah lebih banyak lagi, tinggal kita pisah seperti ini. Misalnya kita mau style bagian H1, kita mau warnanya menjadi merah sekarang. Seperti ini. Nggak ngaruh kalau teman-teman mau ada spasi atau nggak pakai spasi seperti ini, sama sekali nggak ngaruh. Kita akan lihat sekarang H1 kita akan berubah menjadi warna merah. Jadi itu cara menulis lebih dari satu properti atau lebih dari satu selektor pada CSS. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang struktur dasar CSS, di mana untuk memilih satu elemen kita butuh yang namanya selektor. Selektor sendiri tidak terbatas pada tag HTML. Yang teman-teman lihat di sini adalah tag HTML-nya. Kita milih langsung H1, kita milih langsung H2. Pertanyaannya, gimana kalau kita punya lebih dari satu tag? Misalnya kita mau style bagian div, kita punya lebih satu dari div. Misalnya kita mau tag bagian A, kita punya lebih dari satu tag A. Untuk itu kita akan belajar dua atribut sekarang. Atribut pertama namanya ID dan atribut kedua namanya class. Ini adalah atribut pada HTML di mana kita kayak ngasih nama ke elemen HTML kita. Jadi masing-masing elemen HTML kita nanti yang mau kita style khusus akan punya nama sendiri. Makanya nanti kita nggak ada tabrakan. Jadi kalau kita mau style tag A hanya bagian home aja, kita nggak akan tabrakan untuk menghias bagian member dan juga bagian kontak di sini. Sekali lagi, untuk itu kita akan menggunakan dua atribut, yaitu atribut ID dan juga atribut class. Langsung kita mulai. Perbedaannya sendiri, atribut ID biasanya kita gunakan untuk spesifik kalau kita cuma punya satu elemen aja. Maksudnya misalnya saya mau ngasih style hanya untuk bagian home ini aja, nggak buat yang lain. Di sini saya akan ngasih ID dan juga namanya. Tapi kalau kita mau ngasih ke beberapa stylenya langsung sama, misalnya saya mau ngasih semua warna menu ini warna merah, maka di sini saya akan pakai class. Sekali lagi, ID kalau cuma satu, class kalau mau banyak. Jadi saya mau ngasih nama misalnya ini adalah menu, maka saya akan memberikan kelasnya, semua nama kelasnya adalah menu. Jadi kelas digunakan untuk beberapa. Cara milihnya sendiri, nggak seperti tag di mana kita nulis langsung. Di sini kita nggak nulis langsung menu seperti ini, tapi kita butuh tanda titik untuk kelas. Jadi untuk memilih kelas, kita butuh titik lalu namanya. Kita akan buktikan apakah sudah terpilih dengan memberikan warna merah. Dan kita lihat perubahan menu kita sekarang sudah punya warna merah, artinya berhasil. Itu dia untuk memilih kelas.
pada CSS. Kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu ID. Misalnya, saya akan memberikan background untuk pembungkus dari menu ini. Saya akan memberikan ID di sini, yaitu ID menu web. Sekali lagi, ID hanya kita gunakan kalau cuma satu seperti ini. Div ID saya yang menu web cuma ini aja. Saya nggak ngasih ID menu web untuk bagian kedua dan seterusnya. Untuk memilih ID, kalau kelas tadi kita menggunakan tanda titik, ID sekarang kita menggunakan tanda pagar, lalu diikuti dengan namanya. Saya akan memberikan warna dasarnya dengan properti background. Tenang aja, kita akan belajar semua propertinya di video-video berikutnya. Saya akan kasih warna dasar kuning agar terlihat. Dan kita akan lihat sekarang div kita sudah punya warna kuning di sini. Itu dia tadi cara memilih atau cara menggunakan selektor pada CSS. Ada 3 cara untuk sekarang yang udah kita pelajarin, yaitu memilih tag-nya langsung. Tidak perlu embel-embel apa-apa, langsung mengambil namanya. Tapi ingat, kalau kita ngambil tag-nya langsung, dia akan kena efeknya ke semua dengan tag yang sama. Artinya kalau saya men-style A, semua yang ada bagian A akan kena style yang sama. Kalau saya bikin warna biru, maka semuanya warna biru. Tapi tentu kita mau stylenya lebih spesifik lagi. Untuk itu kita kenal 2 atribut sekarang. Yang pertama atribut ID, kalau mau spesifik hanya untuk satu aja. Dan atribut class kalau untuk beberapa. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan mulai mengenal properti-properti yang ada pada CSS. Untuk itu saya udah ngambil file originalnya, di mana belum ada style CSS sama sekali. Yang pertama harus kita lakukan adalah menghubungkan file HTML dengan CSS-nya. Saya udah membuat satu file CSS di folder yang sama. Cara menghubungkannya ingat dengan tag link, lalu atribut rel style sheet, dan juga href sumbernya, yaitu style.css. Kita udah nyediain. Pada kasus ini sendiri yang akan kita pelajari adalah cara menggunakan background warna pada CSS. Dan warna sendiri, selain kita bisa nyebut warnanya, misalnya warna biru kita tinggal nulis blue, kalau warna hitam kita tinggal nulis black. Ada 2 cara lain. Yang pertama adalah menggunakan hexacolor. Ini nggak cuma pada HTML atau CSS. Aturan warna ini berlaku umum di dunia desain juga. Ada beberapa cara untuk menggunakan warna. Sekali lagi, salah satunya adalah hexacolor. Silahkan teman-teman ketik di Google hexacolor, akan banyak sumber di sana, tinggal pilih satu. Hexacolor adalah angka yang dimulai dengan tanda pagar ini dan diikuti dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka. Setiap warna mempunyai warna angka masing-masing, angka unik masing-masing seperti ini. Silahkan teman-teman memainkan kalau punya color palette seperti ini. Teman-teman akan nemuin warna yang sangat-sangat bervariasi. Kita akan ambil salah satunya warna DF ini. Dan kita coba cara menggunakan properti warna di CSS. Idenya kita akan mewarnai semua bagian dari background HTML kita. Untuk itu yang akan kita warnai adalah bagian body. Karena teman-teman lihat body punya semua dari elemen ini. Jadi kita mau mewarnai semua bagian belakangnya. Properti untuk background cukup jelas, yaitu background seperti ini. Atau mau lebih spesifik lagi boleh background color. Dipisahkan dengan titik 2, dan untuk menggunakan hexacolor kita mulai dengan tanda pagar diikuti dengan warnanya, yaitu DF tadi. Kita tutup dengan titik koma seperti ini. Sekarang kalau kita lihat, kita sudah punya background abu-abu seperti ini. Itu cara yang pertama, teman-teman udah lihat. Cara yang kedua, yaitu menggunakan namanya langsung. Misalnya kita mau warnanya abu-abu, tinggal menulis warna bahasa Inggrisnya seperti ini. Itu dia. Dan cara yang ketiga, selain hexacolor, kita juga punya namanya RGB color. Atau gabungan dari red, biru, green, hijau, dan blue, biru. Jadi ada 3 kombinasi warna,
Dimana kalau kita punya color palette juga, dia akan otomatis mengubah warnanya seperti ini. Untuk menggunakan RGB sendiri, kita harus menuliskan RGB, lalu diikuti dengan 2 tanda kurung. Misalnya kita mau warna merahnya, maka kita akan menulis 255.0,0. Kita akan lihat sekarang backgroundnya menjadi warna merah. Tenang aja, warna ini sama sekali nggak perlu dihafalin, ada banyak sumber internet di sana, atau kalau teman-teman punya tool desain seperti Photoshop, di sana udah tersedia. Yang perlu teman-teman tahu, hanya kalau RGB ini dimulai dengan red, lalu green, hijau, dan juga blue. Jadi sisanya adalah gabungan warna ini, di mana angkanya dimulai dari angka 0 sampai angka 255. Kenapa teman-teman lihat warna merah sekarang? Karena R ini kita fullin warnanya maksimal 255, jadi full warna merah sekarang. Kalau kita mau warna merahnya setengah, kita potong kira-kira aja 122 di sini. Teman-teman akan lihat di sini warna merahnya nggak full, tapi warna merah pertengahan. Itu dia 3 cara menggunakan warna. Yang pertama adalah menggunakan RGB-nya. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan namanya langsung. Atau yang ketiga, kita bisa menggunakan hexacolor seperti ini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih seputar background, kali ini kita akan belajar tentang background image atau cara menggunakan gambar dan juga properti-properti lainnya pada CSS tentunya. Langsung aja, untuk menggunakan gambar, kita butuh properti background image. Lalu kita sertakan huruf URL atau URL, dan di dalam tanda kurung ini kita tulis lagi tanda kutip, di mana isi tanda kutipnya adalah sumber gambarnya. Sumber gambarnya tergantung lokasi gambar teman-teman. Kalau gambarnya berada di folder yang sama dengan filenya, tinggal ditulis gambar .formatnya PNG, JPG, atau seterusnya. Saya sendiri filenya ada di dalam folder gambar, jadi saya harus menulis nama foldernya dulu, lalu strip nama filenya yaitu coding.png. Cukup seperti ini, kita udah bisa lihat hasilnya di website kita. Teman-teman lihat kalau gambarnya kecil, dia otomatis akan mengulang-ulang gambarnya ke kanan, ke bawah seperti itu. Kalau teman-teman nggak mau dia ngulang, tinggal tambahkan properti background strip repeat, lalu menulis keterangan no repeat. No repeat artinya tidak ada pengulangan atau dia cukup muncul satu kali aja. Kalau teman-teman mau nentuin arahnya misalnya ke hanya horizontal, tinggal diketik repeat X. Dan lawannya kalau teman-teman mau ngulangnya vertikal, tinggal diketik repeat strip Y. Kita akan kembalikan ke no repeat. Lalu berikutnya yaitu background attachment. Kita akan lihat apa itu background attachment. Ini adalah sifat bagaimana kita mau memperlakukan gambarnya. Untuk sekarang cukup 2 yang kita pelajari, yaitu lokal ataupun fixed, dimana kalau kita nggak naro attachmentnya, dia akan sifatnya scroll. Ketika kita scroll seperti ini, gambarnya akan ikut hilang seperti konten lainnya. Bedanya, kalau kita pasang background attachment fixed, gambarnya dia nggak akan bergerak ketika kita scroll seperti ini. Jadi latar belakangnya akan diam, yang pindah hanya kontennya aja. Penggunaannya terserah teman-teman mau prefer yang mana, mau gambarnya ikut goyang atau enggak. Satu properti lagi yaitu posisinya. Kita udah nentuin tadi kalau gambarnya nggak mengulang, tapi kita harus bisa nentuin posisinya, mau dia di kiri, di kanan, di tengah, dan seterusnya. Silahkan teman-teman kombinasikan 2 hurufnya, misalnya mau di kanan atas, maka tinggal right dan top, yaitu kanan dan atas, seperti ini. Kalau teman-teman nggak ngisi, maka dia otomatis akan berpikir bahwa dia di center atau di tengah, seperti ini. Itu dia untuk ngerangkum. Ada tips di sini, teman-teman bisa nulis shorthand-nya atau singkatnya. Cara nulisnya kita nggak perlu nulis propertinya satu-satu seperti ini. Kita akan lihat, saya akan komentar di sini agar dia tidak tereksekusi.
Untuk komentar sendiri di CSS kita cukup menggunakan garis miring ke kanan lalu tanda bintang dan diakhiri dengan tanda bintang dan juga garis miring ke kanan. Otomatis semua yang ada di antara dua simbol ini akan komentar atau hanya untuk bacaan saja. Untuk yang belum familiar dengan komentar, komentar adalah cara kita untuk menulis sesuatu di dalam kodenya tapi tidak tereksekusi. Artinya nggak bakal ada efeknya. Biasanya kita pakai komentar untuk nulis keterangan, misalnya ini belajar CSS seperti ini. Kita juga bisa nulis waktunya, siapa yang ngerjain, dan seterusnya. Kembali lagi sebelum pelajarannya selesai, kita akan menulis satu singkatan yaitu cukup dengan menggunakan properti background. Kita bisa menulis sama persis apa aja yang kita punya di sini. Untuk warna, kita tinggal tambahkan warnanya. Lalu untuk gambar, saya akan copy paste URL-nya di sini. Tinggal dipisahkan dengan spasi. Lalu repeat-nya, kita no repeat agar dia tidak mengulang. Attachment-nya dia fixed. Dan berikutnya posisinya yaitu di sebelah kanan, seperti ini. Hanya dengan seperti ini, teman-teman bisa lihat tidak ada perubahan sama sekali, karena semua yang kita tulis di sini sama saja kalau kita tulis satu baris seperti ini. Tentu aja, saya nggak ngasih tahu dari awal, kita bisa nulis singkat seperti ini supaya teman-teman familiar dengan properti-properti yang ada di CSS. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya kita akan bermain-main dengan teks. Kita akan lihat apa aja yang bisa kita lakuin dengan CSS. Saya nambahin satu paragraf baru di sini, paragraf yang cukup panjang agar kita bisa melihat hiasan-hiasan yang memungkinkan dengan CSS. Silahkan teman-teman cari teks apa aja, nggak penting teksnya, yang penting kita mau belajar CSS sekarang. Ini paragraf yang saya tambahkan di sini. Langsung pindah ke CSS. Tugas pertama kita mau membuat tag H1-nya, teks sekolah coding ini menjadi di tengah dan di warna biru. Untuk itu kita memilih H1 seperti ini. Untuk mengubah warnanya kita menggunakan property color. Lalu warnanya sendiri kita bisa langsung nulis blue seperti ini. Kalau mau biru, tentu sesuai warna yang teman-teman mau. Dan tugas kedua yaitu mengubah posisinya dengan text align. Untuk mengubahnya di tengah kita menulis center. Kalau teman-teman mau di kanan tinggal menulis right atau defaultnya di kiri. Saya akan kembalikan ke center. Kita bisa lihat sekarang H1-nya berada di tengah dan juga berwarna biru. Hal lain yang bisa kita lakuin yaitu text decoration. Text decoration ini hiasan garis pada teksnya. Kita bisa menggunakan line through kalau mau garisnya di tengah. Kalau mau barisnya di atas ada overline, kalau mau di bawah ada underline. Kita akan lihat underline. Teman-teman lihat sekarang H1-nya punya garis seperti ini. Kita lanjutkan untuk H2, kita bikin dia di tengah juga. Sudah kita pelajarin text align, center nilainya. Tentu H2 sekarang berada di tengah seperti ini. Kita akan lihat lagi contoh text decoration. Teks yang panjang ini kita akan buat rapi. Kita akan pilih dulu teksnya. Kita akan menggunakan ID sekarang karena ada beberapa P di sana. Jadi bagian P yang mau kita hias ini kita beri ID. Saya akan beri namanya text underscore panjang. Kita copy. Lalu di bagian CSS untuk memilih ID, kita butuh tanda pagar lalu namanya seperti ini. Di teks panjang ini, untuk meratakannya, properti yang sama, text align sekarang. Kali ini propertinya adalah justify. Lihat dengan justify sekarang teksnya jadi lebih rapi. Seperti biasa kalau kita punya teks panjang biasanya kita mau ada spasi atau tab di bagian awalnya. Untuk itu kita butuh properti yang namanya text indent seperti ini. Kita berikan ukurannya random aja, saya kasih angka 30 dan satuan yang dipakai di CSS secara umum adalah pixel atau px seperti ini. Nanti akan ada beberapa satuan lain, tapi untuk sementara teman-teman cukup tahu pixel ini. Ini dia 30 pixel kira-kira seperti ini, kita jadi udah punya jarak sekarang. Sebelumnya kalau teman-teman ngerasa terlalu cepat atau terlalu banyak, tenang aja.
Tujuannya saya cuma mau ngeliatin ke teman-teman kalau ada banyak properti atau apa aja yang bisa kita lakuin dengan CSS. Untuk nyari nilai-nilainya sendiri, nama-nama propertinya, tenang aja, kita hidup sangat beruntung sekarang kita punya Google. Teman-teman tinggal nulis CSS property di Google udah banyak banget. Atau kalau mau lebih spesifik, misalnya mau nyari nilai apa aja yang bisa kita tulis di decoration, tinggal nulis text decoration CSS, nanti muncul nilai-nilai seperti underline, overline, dan lain-lain. Lanjut lagi, ada text transformation. Misalnya di bagian H2 ini, kita mau nulis hurufnya gede semua, kita bisa nulis uppercase di sini. Perhatikan bagian H2 sekarang huruf besar semua. Kalau teman-teman mau kecil semua, tinggal lawannya lowercase. Atau kalau mau dia hanya huruf awalnya aja, bisa nulis capitalize seperti ini. Saya akan kembalikan ke uppercase seperti ini. Ini dia, kita udah menghias bagian H1-nya, bagian H2-nya, begitu juga dengan paragrafnya. Ada apa lagi pertanyaannya? Bagus sekali. Kita juga bisa ngatur lebih detail lagi seperti jarak antara hurufnya. Jarak antara hurufnya kita atur dengan letter spacing. Kita bisa tentuin lagi misalnya jaraknya sekitar 20 pixel. Kita lihat ini 20 pixel udah gede banget, teman-teman bisa lihat sekilas seperti hiasan tapi sangat sulit dibaca. Untuk itu kita akan kecilkan jaraknya menjadi 12 pixel. Silahkan dicoba-coba sampai sesuai dengan yang angka teman-teman mau. Tentu kalau ini masih terlalu besar, kita kecilkan lagi, kita potong lebih dari setengahnya seperti ini. Kalau teman-teman udah puas bisa dibiarkan. Dan teman-teman nggak wajib make ini, kalau teman-teman nggak mau tinggal dihapus, membiarkan dia default atau normalnya seperti biasa. Selain jaraknya, jarak ke sampingnya, kita juga bisa ngatur jarak ke bawahnya antar barisnya dengan properti line height. Di line height ini sama seperti sebelumnya, misalnya saya tulis 20 pixel di sini, kita bisa lihat jarak dari atas ke bawahnya udah berubah. Silahkan disesuaikan dengan angka yang teman-teman suka. Selain itu ada juga word spacing. Kalau tadi letter spacing untuk hurufnya, kita bisa ngatur jarak antara kata-katanya dengan word spacing. Saya akan ubah jadi 5 pixel. Hasilnya seperti ini. Masih banyak lagi properti yang bisa kita lihat untuk huruf ini, tapi sampai ini udah cukup banyak. Silahkan teman-teman main-main, diganti angkanya, diganti propertinya, diganti nilai-nilainya, dan selamat mencoba. Kita udah belajar tentang teks, kali ini kita akan belajar tentang font. Font sendiri lebih detail lagi, yaitu jenis tulisannya, ketebalannya, dan juga ukurannya. Langsung pindah. Hampir semuanya udah kita style bagian teks kecuali bagian selamat datang ini. Untuk itu kita kasih ID biar kita bisa bermain-main di CSS. Saya kasih namanya teks pendek kali ini. Copy, lalu di bagian CSS kita taruh setelah tanda pagar tentunya karena di ID. Bagian teks pendek ini akan kita ubah ukurannya dengan properti font size. Saya pilih 24 pixel, dia akan menjadi lebih besar seperti ini. Dan kalau mau mengubah jenis tulisannya, ini yang menarik yaitu font family. Di font family sendiri yang ada secara default, kita bisa memilih ada serif, ada sans serif, ada monospace, inherit, fantasy, dan juga cursive. Saya akan pilih sans serif sekarang. Dan perhatikan jenis tulisannya, kalau saya refresh, ini dia tulisan yang barunya. Selain jenis tulisannya, kita juga bisa mengubah ketebalannya dengan font weight. Di font weight, kita bisa memilih dia langsung bold. Bold ini sekitar 400. Atau kalau mau masukin angka, kita bisa masukin dari angka 100 sampai juga kelipatan 900. Tapi semuanya kelipatan 100. Jadi bisa 100, 200, sampai 900. Atau teman-teman bisa milih lighter kalau mau dia tipis, kalau normal, atau nggak usah ditulis sama sekali, atau bold untuk bikin dia tebal seperti ini. Kita lihat kalau kita bikin bold, ini dia teks kita yang baru sekarang. Sedikit informasi kalau teman-teman mau ngubah langsung semua jenis teksnya,
Teman-teman nggak perlu copy paste satu-satu seperti ini, tapi cukup di bagian body langsung, karena body ini merangkup semuanya. Misalnya saya tulis di body ini, saya paste bagian font family-nya, dan kita hapus karena kita udah nggak butuh di bagian teks pendek. Sekarang kita akan lihat semua jenis teksnya berubah. Tapi yang berubah hanya jenis tulisannya, bukan ukuran dan juga ketebalannya. Ukuran dan ketebalan teman-teman bisa atur lagi di masing-masing. Itu dia sekilas tentang font. Semoga berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih seputar tulisan, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghias link seperti menu kita yang di atas ini. Kita tentu bisa milih tag A langsung, tapi kita akan belajar menggunakan selektor lain yaitu selektor class. Untuk itu kita menambahkan atribut class, lalu menambahkan namanya di sini. Saya akan beri nama dia menu, dan kita copy paste untuk ketiga menunya. Karena kalau kita milih tag A-nya langsung sekarang, kita akan menghias juga bagian link yang ini, tapi untuk sekarang kita hanya mau menghias 3 link yang di atas ini. Ada 4 kondisi pada link, yaitu kita tulis dulu nama kelasnya. Untuk nama kelas bukan lagi tanda pagar, tapi titik seperti ini. Perhatikan kalau ID, kita menggunakan tanda pagar, tapi kalau kelas kita menggunakan titik. Kalau teman-teman lupa, kita pakai ID kalau cuma satu seperti ini, tapi kita menggunakan kelas untuk beberapa item seperti ini. Kita akan tulis nama kelasnya menu. Lalu kita kembali lagi untuk link, ada 4 kondisi yang bisa kita pilih, yaitu kondisi defaultnya atau kondisi standarnya, kita menggunakan menu titik 2 lalu link seperti ini. Misalnya kita mau mengubah warna backgroundnya menjadi warna abu-abu, kita bisa menulis seperti ini, background titik 2 gray. Kita lihat sekarang warnanya sudah menjadi biru. Kalau teman-teman mau ngubah warnanya, tentu tinggal menulis color white seperti ini. Lalu teman-teman lihat browser punya tampilan sendiri untuk beberapa kondisi link, di mana ada 4 kondisi sekali lagi seperti yang udah saya sindir. Yang pertama, kondisi biasanya. Lalu kondisi kedua, yaitu kondisi setelah dikunjungi. Jadi kalau linknya udah pernah kita klik atau udah kita klik, dia punya tampilan sendiri. Untuk mengubahnya kita butuh menu titik 2 visited, nama propertinya seperti ini. Lalu kondisi berikutnya yaitu kondisi hover atau ketika mouse berada di atas link. Untuk ini kita butuh menu hover seperti ini. Dan kondisi yang terakhir, ketika dia sedang aktif atau sedang diklik. Menu aktif. Jadi 4 kondisi ini kita bisa mengatur ketika dia udah dikunjungi, ketika mouse-nya ada di atasnya, dan ketika dia sedang diklik. Saya akan copy ke hanya bagian background-nya saja. Yang pertama, ketika dia udah dikunjungi, dia jadi warna kuning. Dan ketika mouse-nya berada di atasnya, dia berubah menjadi warna hijau. Ketika dia sedang diklik, dia akan berubah menjadi warna putih biasa. Kita lihat, sekarang kalau saya refresh, pertama teman-teman udah perhatiin kalau bagian home berubah menjadi warna kuning. Warna kuning artinya bagian home udah kita kunjungin. Dan kalau mouse-nya sekarang saya taruh di atas ini, dia berubah menjadi warna hijau untuk semuanya. Karena kondisi hover, kita bisa mengubah warna menunya. Lalu yang ketiga, ketika kita klik, teman-teman lihat ketika kliknya saya tahan, maka warna backgroundnya juga berubah. Tentu ini jarang user lihat karena biasanya orang klik dia langsung hilang, tapi ini hanya untuk prevent aja. Kalau user lama kliknya, maka dia bisa lihat efek atau feedback lain. Itu dia 4 kondisi link yang bisa kita ubah.
Teman-teman bisa ngubah ketika kondisi biasanya, ketika dia udah dikunjungi, ketika mouse berada di atasnya, dan ketika dia sedang diklik. Teman-teman nggak harus bikin warnanya beda. Kalau teman-teman mau sama seperti ini juga boleh. Teman-teman lihat. Dan teman-teman lihat juga warnanya biru standarnya. Kita bisa mengubahnya juga jadi color white seperti ini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi, artinya tentang tinggi dan juga lebar dari suatu elemen. Saya akan bermain di teks selamat datang ini yang udah kita kasih ID teks pendek di sini. Dan untuk dimensi, yang pertama kita punya property width. Kita bisa memberikan pixel seperti yang udah kita pelajarin. Misalnya saya mau lebarnya hanya 100 pixel seperti ini. Kita bisa lihat dia langsung otomatis memberikan jarak ke bawah karena dia udah nggak cukup lagi lebarnya. Secara otomatis untuk teks paragraf sendiri bagian P ini dia sebenarnya bakal ngambil lebar selebar browsernya, atau yang pernah kita sindir dia displaynya emang udah blok. Tapi kalau teman-teman mau ngatur lebarnya seperti ini sangat boleh. Ada satuan lain kalau teman-teman mau pakai, boleh pakai persen, artinya persen dari browsernya. Kalau tadi dia boleh 100%, kita bisa nulis 50% seperti ini. Artinya kita membolehkan dia selebar 50% browser ini. Teman-teman lihat di situ ada jarak ke bawah karena kita menggunakan tag BR atau break di sini. Kalau tag breaknya kita hilangkan, kita akan lihat dia masih bisa selebar ini. Itu tadi tentang width. Dan untuk melihatnya lebih detail, kita pasangkan background di sini agar kita bisa lihat lebar sebenarnya. Saya akan berikan warna kuning. Jadi kita bisa lihat sekarang lebarnya sebenarnya sampai sini. Artinya kalau kontennya masih ada, dia masih akan mengisi menyamping. Kalau udah mentok sampai sini, baru dia akan ke bawah seperti yang kita udah lihat sebelumnya. Selain lebar, di bagian dimensi kita juga bisa memberikan tinggi. Kita kasih tingginya misalnya 200 pixel. Kita bisa lihat sekarang dia udah ngebooking tempat dan ngegeser semua bagian bawahnya sebesar 200 pixel. Selain lebar dan tinggi, kita juga bisa ngasih maksimalnya. Jadi dua-duanya, max width dan juga max height. Bisa ditebak ini adalah aturan maksimalnya. Jadi meskipun kita ngasih tahu lebarnya boleh 50%, tapi kalau kita bilang maksimalnya 30%, begitu juga dengan tingginya, walaupun kita tulis 200 pixel di sana, tapi kalau kita bilang maksimal 100 pixel, maka dia akan otomatis mengecil seperti ini. Jadi yang lebih berpengaruh adalah maksimalnya meskipun teman-teman punya properti seperti ini. Tentu teman-teman sekarang bilang, percuma ngapain kita nulis width sama height kalau kita punya max width dan juga max height. Bener banget, kita biasanya nggak nulis satu seperti ini, tapi biasanya kita punya misalnya kelas, di mana kita tahu kelas ini dia milih beberapa elemen. Kita punya defaultnya untuk beberapa elemen dia lebarnya 50%, tapi kita spesifik ketika hanya ID ini aja kita baru pengen nulis max width-nya. Jadi normalnya ini kita nggak nulis bersamaan, dia mungkin berada di bodinya atau berada di bagian parent-nya, tapi kita tetap mau memberikan jarak maksimal untuk khusus untuk properti ini. Tapi sekali lagi nanti kasusnya teman-teman bakal lihat sendiri. Untuk sekarang cukup tahu kalau bagian dimensi ini kita bisa mengatur lebar, tinggi, maksimal lebar, dan juga maksimal tingginya. Sekarang kita akan melihat tentang display dan visibility, atau bagaimana elemen sifat lebarnya pada HTML. Misalnya bagian home, member, dan kontak ini teman-teman lihat dia menumpuk. Artinya dia nggak baris baru, dia langsung ke samping kirinya. Tapi berbeda dengan H1 dan H2 di sini dia ngambil selebar browser ini. Karena elemen berikutnya nggak lagi di sebelah kirinya tapi langsung di bawahnya. Itu kenapa penting kita pelajari yang namanya display.
Di HTML sendiri ada 3 jenis display, yaitu display block, display inline, dan juga display inline block. Saya sudah membuka satu link di sini, link dari Stack Overflow. Perbedaan detailnya ada di sini. Nanti kita akan bahas, nggak semuanya tapi sekilas. Langsung dengan contoh aja. Yang pertama, kalau kita mau mengubah H1 ini menjadi display inline, kita tinggal nulis propertinya di bagian H1, display inline seperti ini. Teman-teman akan lihat perbedaannya. Dia akan langsung mengisi atau melompat ke atas. Kalau kita tambah bagian H2-nya, kita bikin displaynya inline, maka H1 dan H2 akan berada di satu baris. Tenang aja kalau masih bingung, saya akan ulang lagi sedikit. Jadi untuk elemen-elemen HTML, mereka punya sifat masing-masing. Ada yang displaynya inline, ada yang displaynya block. Untuk H1 dan H2, dia displaynya block. Makanya kalau dia display block, dia akan otomatis ngambil lebarnya selebar browser. Makanya elemen sebelum dan elemen sesudahnya akan berada di bagian atas dan bagian bawahnya, seperti yang kita lihat pada H1 dan H2 tadi. Tapi sifat ini bisa kita ubah dengan properti CSS display tadi. Jadi yang tadinya dia block, kita ubah jadi display inline di sini. Berbeda dengan tag A, yang tadinya dia displaynya inline, kalau kita mau bikin dia block atau jadi lebarnya sebaris masing-masing, kita bisa pilih tag A di sini, lalu kita tulis display (2) block seperti ini. Jadi sekarang kita akan lihat semua bagian A akan punya lebar selebar browsernya, nggak lagi numpuk seperti sebelumnya. Itu perbedaan kasar dari display inline dan display block. Saya akan kembalikan bagian A-nya karena menu normalnya dia menyamping. Yang penting teman-teman udah lihat tentang display inline dan display block-nya. Sekarang ada bagian ketiga yaitu display inline block. Kita akan kembali ke link yang sudah saya sediakan di sini dari Stack Overflow. Pada inline block, dia mirip seperti inline, tapi dia boleh punya properti tinggi dan lebar. Kita udah belajar tentang dimensi sebelumnya, di mana kalau propertinya inline atau displaynya inline, dia nggak bisa punya lebar dan tinggi. Kita akan tes langsung. Pada bagian tag A tadi, bagian menu, kita punya menu di sini. Saya akan coba kasih tinggi dan lebar untuk menu. Height 100 pixel. Begitu juga dengan lebarnya 100 pixel. Teman-teman lihat, tidak akan ada perubahan, dia tetap inline karena sesuai aturannya, bagian inline tidak boleh atau tidak akan bisa diatur bagian lebar dan tingginya. Ada dua cara kalau kita mau atur lebar dan tingginya. Yang pertama, kita ubah dia menjadi display block. Karena display block dia boleh punya tinggi dan lebar. Seperti ini, dia menjadi 100 kali 100. Tapi yang teman-teman lihat, dia sekarang menjadi display block, yaitu pindah langsung ke bawahnya, nggak lagi numpuk ke samping. Nah, properti ketiga ini, display inline block, bikin sifat gabungannya di mana dia tetap numpuk seperti inline, tapi bedanya dia bisa punya tinggi dan lebar seperti ini. Kita akan bikin dia lebih rapi dengan merubah jadi 50 pixel agar lebih kecil bagian tingginya, dan kita akan menghilangkan garis bawahnya dengan properti text decoration yang udah kita pelajarin. Untuk menghilangkannya kita tinggal tulis underline-nya menjadi none seperti ini. Ini dia menu kita sekarang, jauh lebih rapi dari sebelumnya. Masih ada perbedaan lain antara inline block dan inline, tapi kita belum sampai di sana. Nanti kalau teman-teman udah belajar tentang properti top dan properti bottom, kuncinya di bagian inline, dia nggak bisa menggunakan top dan bottom. Tapi di bagian inline block, kita boleh menggunakan top dan bottom. Itu dia
Tenang aja kalau teman-teman pusing, saya rangkum lagi. Di elemen-elemen HTML, kita punya sifat dasar, yaitu bisa jadi elemennya blok dan juga bisa jadi elemennya inline. Blok artinya dia lebarnya selebar browser atau lebarnya langsung ngambil semuanya, di mana kalau ada elemen sebelum dan elemen sesudahnya pasti di baris baru, nggak di sampingnya. Berbeda dengan inline, dia bakal numpuk di sebelah kanannya langsung. Cara taunya gimana, kita harus lihat masing-masing, tinggal ketik di Google, displaynya seperti apa, tapi secara umum, tag A, dia pasti inline, tag div, dia block, dan tag span, dia inline, H1, H2 juga block, dan inline yang lain adalah tag img atau tag image, dia juga inline. Hampir semuanya yang lain adalah block. Jadi yang inline span, dan juga tag A, dan terakhir adalah tag img. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan elemen. Ada dua cara. Yang pertama, menghilangkannya langsung, atau yang kedua, menghapusnya melalui CSS. Tentu aja kita bisa hapus langsung dari HTML, tapi kita akan belajar properti CSS-nya sekarang. Anggap kita mau menghilangkan bagian selamat datang ini, yaitu pada menu atau ID text pendek. Untuk menghilangkannya, kita menulis properti visibility, lalu namanya hidden nilainya. Teman-teman lihat bagian kuning ini sekarang hilang, tapi tempatnya tetap ada, karena dia hanya kita hilangkan. Berbeda kalau teman-teman mau menghapus, kita menulis display, dan nama propertinya adalah none. Saya akan komentar. Ingat, kalau komentar, garis ke kanan, bintang, dan di bagian akhirnya bintang garis ke kanan. Artinya sekali lagi kalau komentar, kita nggak mau kode ini dieksekusi atau nggak akan dijalankan. Display none, teman-teman lihat, dia hilang, jaraknya pun sekarang menjadi nggak ada. Karena bedanya pada display none, kita benar-benar seperti menghapus elemennya. Berbeda dengan visibility hidden, kita hanya menghilangkannya, tapi dia tetap ada di sana, makanya dia tetap ngebooking jarak sebelumnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Nggak kalah penting, kali ini kita akan belajar tentang box model, atau bagaimana sifat lebar dan tinggi dari satu konten HTML. Saya udah ngegambar di sini. Ada 3 hal penting pada box model, yaitu padding, border, dan juga margin. Setiap konten HTML pasti punya lebar dan juga punya tinggi. Teman-teman bisa memberikan baris di sekitarnya atau border, di mana nanti ada istilah baru antara jarak dan juga bordernya, itu kita sebut padding. Bagian yang ini, yang ungu di belakangnya adalah padding. Dan barisnya adalah border. Dan satu hal lagi nggak kalah penting, bagian jarak antara elemen ke elemen lainnya itu kita sebut margin. Tenang aja, kita akan pelajarin satu-satu. Kita akan mulai dari paling luar, yaitu bagian margin. Kita pindah ke bagian indeks HTML kita sekarang. Saya akan memberikan margin atau jarak antara elemen H1 ini ke atasnya. Ada 2 cara kita bisa memberikan jarak pada div menu ini, jarak ke bawah atau jarak ke atas pada div yang ini. Tinggal pilih salah satu, saya akan mulai dari paling atas. Kita berikan ID, yaitu menu underscore wrap namanya bebas. Kita ambil menu wrap-nya sekarang, saya taruh di sebelum menu. Dengan tanda pagar, lalu menu underscore wrap. Kita akan menggunakan property margin. Karena kita mau jarak ke bawah, maka kita akan menulis margin bottom seperti ini. Saya ambil jarak sekitar 50 pixel. Kita bisa lihat hasilnya sekarang. Jarak menu, div menu ini ke H1 dia udah punya jarak sebesar 50 pixel. Kalau teman-teman mau jaraknya ke bawah, bisa ditebak ke kiri, maksud saya propertinya adalah margin left.
Kita beri juga 50 pixel dan kita bisa melihat jarak 50 pixel dari sebelah kiri. Teman-teman bisa ngasih properti ke 4 arahnya, bawah, atas, kiri, dan kanan dengan bottom, left, top, dan right. Atau kalau teman-teman mau di satu rangkaian tinggal menulis margin, dimulai dari atas, top, ke kanan, right, ke bawah, bottom, dan yang terakhir left. Saya akan tinggalkan dalam tanda komentar seperti ini, lalu kita akan menulis nilainya. Margin kita mau jarak ke atasnya sedikit aja, 10 pixel. Lalu ke kanannya nggak ada jarak atau kita bikin 0 di sini. Lalu bottom ke bawahnya 50 pixel dan leftnya juga kita bikin 0. Kita nggak nulis 0 pixel karena bukan mau ngasih mentok ke kanan atau mentok ke kiri, tapi niatnya bahwa kita biarkan dia default atau kita biarkan seperti sebelumnya. Yang kita atur hanya jarak ke atas dan juga jarak ke bawahnya. Urutannya nggak boleh salah, lihat bagian komentar ini, top, right, bottom, dan juga left. Searah jarum jam. Kita lihat hasilnya, kita udah punya jarak ke atas dan juga jarak ke bawah. Kalau teman-teman bikin dia 0 pixel, lihat perbedaannya, saya bikin bagian left atau bagian kirinya 0 pixel. Tidak ada perbedaannya karena secara default atau secara otomatis dia udah berada di 0 pixel. Teman-teman masih melihat beberapa jarak di sini. Ada jarak otomatis, itu semua otomatis dari HTML. Kalau teman-teman mau ngelihat aslinya atau tanpa jarak sama sekali, kita bisa menggunakan tanda bintang untuk selektornya. Artinya kita memilih semuanya. Kita bikin semua marginnya menjadi 0 pixel atau kita bikin semua jarak antar elemen menjadi 0. Kita akan lihat hasilnya seperti ini. Tidak ada jarak lagi ke kiri, begitu juga dengan tidak ada lagi jarak ke kanan. Saya akan biarkan dalam komentar, artinya kalau teman-teman mau silahkan, bisa juga kita biarkan default seperti ini. Itu dia tentang margin. Semoga jelas, sampai jumpa di video berikutnya. Masih di bagian box model, kita akan melihat tentang padding dan juga border. Langsung aja, kita punya kotak di sini yang udah tersedia, kita akan kasih border atau baris samping, yaitu di bagian kelas menunya. Untuk border, kita bisa nulis satu-satu, misalnya lebar bordernya, kita mau dia 1 pixel, lalu untuk jenisnya, ada 3 hal yang wajib, yaitu lebar, tebalnya, jenisnya, dan juga warnanya. Sekarang kita mau masuki yang kedua, yaitu jenisnya. Misalnya kita mau dia baris biasa, kita tulis solid. Dan properti terakhir yang wajib yaitu warnanya. Kita harus kasih dia warna. Saya akan tulis black untuk warna hitam. Kita akan melihat border hitam 1 pixel seperti ini. Kalau teman-teman kurang jelas ngelihatnya, kita bisa tambah lebih tebal lagi 3 pixel. Saya zoom seperti ini. Itu tadi kalau kita mau nulis satu-satu, tapi kalau mau ditulis satu baris atau shorthandnya, kita tulis seperti ini, sesuai urutannya, solid dan juga black. Saya akan berikan komentar, atau kita hapus aja biar nggak ganggu. Kalau teman-teman mau alternatif lain, ada banyak banget, bisa bikin dia barisnya titik-titik, bisa bikin barisnya dash seperti ini. Dash artinya garis putus-putus. Ada banyak banget kemungkinan, tapi cukup jarang dipakai, tentu tergantung desain website teman-teman. Saya akan kembalikan dia ke solid, langsung masuk pelajaran berikutnya yaitu bagian padding. Sekarang teman-teman lihat jarak antara tulisannya atau kontennya di sini dengan bordernya tidak ada sama sekali. Makanya kita bisa lihat dia mentok di kiri atas. Kalau kita mau bikin jarak, di sini kita pakai yang namanya padding. Sama seperti margin, kita bisa bikin dia satu baris di mana urutannya top, right, bottom, dan left. Tapi kalau mau kita dia satu-satu, kita bisa bikin padding top, padding left, padding right, dan seterusnya. Kita akan pakai satu baris, tapi kali ini saya hanya akan mengatur 2 nilai aja. Kalau kita ngatur 2 nilai, maka dia otomatis tahu bahwa yang kita atur adalah top bottom dan juga right left.
Saya akan tulis 10 pixel dan juga 10 pixel seperti ini, atau kita bedakan 5 pixel untuk kiri kanannya. Kita akan lihat sekarang seperti ini. Dia punya padding 10 ke bawah, 10 ke atas. Teman-teman melihat perbedaan sekarang karena kita punya tinggi di sini. Tinggi yang udah diatur sebelumnya. Saya akan hilangkan atau saya komentar tinggi dan lebarnya. Jadi yang akan kita lihat murni dari paddingnya aja. Jadi tadi saya menghilangkan tinggi dan lebarnya, yang kita lihat sekarang jarak dari paddingnya. Jadi paddingnya punya 10 pixel ke atas, begitu juga ke bawah, dan kiri ke kanan masing-masing 5 pixel. Itu kalau kita hanya menulis 2. Kalau kita cuma nulis 1 seperti ini artinya kita mau semua paddingnya atas, kanan, bawah, dan kiri semuanya 10 pixel seperti ini. Itu dia sekilas tentang padding dan border. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Di bagian ini kita akan mulai belajar tentang mengatur posisi elemen dengan CSS. Untuk itu kita akan menggunakan halaman member.html untuk teman-teman yang punya filenya. Di halaman member.html ini sebagian besar isinya sama seperti sebelumnya. Tapi tentunya untuk mulai mengatur CSS-nya, kita harus menyambungkan filenya di bagian tag head-nya seperti ini. Jangan lupa tag-nya link, lalu atribut rel style sheet, dan juga sumbernya kalau satu folder langsung style.css. Seperti yang udah disindir, kita akan belajar cara mengatur posisinya. Agar lebih rapi, kita beri komentar di sini. Saya tulis mengatur posisi di CSS. Ada beberapa posisi di CSS. Yang pertama adalah static. Saya akan jelaskan satu-satu nanti. Yang kedua relatif. Yang ketiga absolute. Dan yang keempat adalah fixed. Yang standar atau yang default adalah static. Jadi yang teman-teman lihat sekarang adalah static. Static dia akan otomatis ngikutin urutan yang ada di halaman HTML kita. Jadi nggak mungkin tulisan daftar murid ini akan lompat ke bagian atas karena dia semuanya statik. Sekali lagi statik, dia akan mengikuti order yang ada di HTML-nya atau tidak ada perubahan sama sekali. Kita akan masuk ke properti yang kedua, yaitu properti relatif. Langsung aja kita lihat contohnya. Di bagian member HTML, setelah menggabungkan style CSS, tentunya ketika kita refresh akan ada beberapa tambahan di sini karena pelajaran yang bagus di sini karena kita menggunakan CSS yang sama dengan indeks HTML-nya. Artinya bagian-bagian seperti H1, H2 yang kita juga punya di sini dia akan ikut berubah. Teman-teman tidak melihat perubahan pada bagian menu karena menu di bagian index.html kita udah ngasih ID dan juga kelas di sana. Di bagian CSS-nya kita ngubah style-nya dengan mengubah ID dan kelasnya, tapi pada member kali ini kita belum punya ID dan juga kita belum punya kelas, makanya dia nggak berubah pada halaman membernya. Pelajaran yang bagus, kita akan langsung mulai belajar mengatur posisi. Dengan bagian menunya kita beri ID, hati-hati menunya, nama menunya nggak boleh sama, kita beri menu yang berbeda dengan nama menu member. Jadi nanti bagian indeksnya nggak keganggu sama sekali. Di bagian menu underscore member, kita pilih dengan tanda pagar karena di ID. Untuk mengatur posisinya kita hanya perlu menulis position seperti ini. Tentu kita mau melihat relatif, ini yang mau kita pelajari sekarang. Pertama, kalau kita refresh tidak akan ada perbedaan apa-apa. Perbedaan relatif dan statik sendiri, kita bisa mengatur posisi relatif dengan property top, property right, property left, dan juga bottom. Langsung aja kita lihat dengan top, saya kasih 50 pixel seperti ini. Saya refresh, sekarang dia berada 50 pixel dari posisi aslinya. Teman-teman lihat dia udah mulai pelanggaran sekarang. Posisinya udah bukan lagi sesuai urutannya tapi udah mengatur sendiri. Kita akan bikin lebih ekstrim lagi yaitu 70 pixel seperti ini. Itu contoh pertama. Tentu teman-teman bisa nyoba-nyoba dengan left, bottom, dan juga right.
Tapi ingat, kalau kita udah ngatur atasnya, kita nggak perlu lagi atur bawahnya. Karena itu sama aja kita ngatur posisi vertikalnya langsung. Tentu nanti ada konflik, maka kita cukup ngatur salah satunya. Begitu juga kalau kita mau mengatur kanan dan kirinya, kita cukup memilih salah satunya aja. Nggak perlu dua-duanya. Kiri saya akan kasih 20 pixel, kita akan melihat efeknya, dia akan masuk sedikit ke dalam seperti ini. Itu dia tadi tentang relatif dan juga perbedaannya dengan statik. Semoga jelas, sampai jumpa di video berikutnya. Masuk ke bagian kedua, yaitu posisi absolut. Untuk itu saya akan mengembalikan ingatannya sedikit. Teman-teman perhatiin, kalau saya nggak ngatur posisi relatif, dia akan kembali ke posisi normal, dan sekilas kalau teman-teman lihat baris kedua ini tidak ada yang berubah sama sekali. Begitu juga kalau saya taruh posisi relatif, posisinya akan sama seperti sebelumnya. Kenapa saya sindir ini? Karena ini penting untuk bagian kedua, yaitu bagian absolutnya. Perbedaannya, ketika kita menggunakan position absolute, kita boleh pakai properti-properti yang tadi, top left, bottom right, tapi dia akan berpengaruh ke elemen lainnya. Kalau position relatif tadi, dia sama sekali nggak berpengaruh. Teman-teman lihat, sama sekali tidak ada berubah elemen lainnya, hanya elemen itu sendiri. Tapi kalau saya menggunakan posisi absolut di sini, teman-teman lihat semuanya naik ke atas. Karena sifat dari position absolute, dia akan menganggap elemen itu hilang dari kontennya sendiri. Jadi dia akan anggap si bagian menu ini udah nggak ada lagi, makanya semua elemen-elemen sebelumnya bergeser ke posisi atas. Itu dia bagian yang penting untuk dipahami dari position absolute. Saya ulang lagi, pada posisi relatif, kita sama-sama boleh ngasih properti top, left, right, bottom, tapi posisi relatif nggak berpengaruh ke elemen lainnya. Pada posisi absolut, dia sangat berpengaruh, dia dianggap nggak ada lagi, makanya elemen berikutnya akan mengisi posisi-posisi sebelumnya. Jadi hati-hati ketika menggunakan absolut dan juga ketika menggunakan relatif. Kita akan masuk ke nilai berikutnya, yaitu nilai fixed pada properti position. Untuk itu, saya butuh kontennya lebih banyak lagi agar websitenya bisa kita scroll untuk melihat perbedaannya. Langsung aja, agar kontennya lebih banyak, saya akan copy paste bagian ini, seperti ini. Jadi websitenya sekarang bisa kita scroll, masih belum, kita butuh satu lagi seperti ini. Dan sekarang udah bisa kita scroll atas bawah seperti ini. Karena kita perlu di bagian berikutnya untuk memahami perbedaannya absolute dan juga fixed. Saya akan memilih bagian H2 untuk kita hias, yaitu bagian ini, agar tidak mengganggu menu lagi. Jadi bagian H2 kali ini, kalau teman-teman hanya nulis H2 ini, maka bagian home kita H2-nya juga akan berubah. Untuk itu teman-teman boleh kasih ID lagi agar dia lebih spesifik. Pindah ke bagian H2-nya. Kita pilih ID di sini, lalu H2 member seperti ini. Kita akan ganti jadi tanda pagar lalu H2 underscore member. Kita beri warna dasar dulu agar melihat dengan jelas, backgroundnya yellow. Lalu kita akan beri posisi absolute dengan tinggi 100 pixel, maaf bukan tinggi tapi jarak ke topnya 100 pixel. Ini dia H2 kita sekarang, jaraknya 100 pixel dan dari atas dan left 20 pixel. Posisi absolute, ketika kita scroll seperti ini, dia akan ikut terscroll. Perbedaan sangat dasar tapi penting. Position fixed, ketika kita scroll websitenya, dia tidak akan bergerak. Karena ini dia sifat dari position fixed, dia 100% tergantung dari browser. Jadi semua jaraknya di sini, jarak 100 pixel, maka dia 100 pixel dari browsernya.
jarak left 20 pixel dari browsernya. Browsernya tentu adalah kotak yang ini, jadi dia hanya tergantung dari browsernya, bukan tergantung elemen lain atau tergantung elemen parent-nya. Kalau belum tahu apa itu elemen parent, kita akan masuk di bagian berikutnya tentang parent elemen dan juga pengaruhnya ke posisi-posisi lainnya. Itu dia perbedaan mendasar dari position fixed dan juga absolute. Kita akan bahas tentang parent elemen dan juga pengaruhnya ke posisinya. Parent elemen adalah elemen di atas elemen tersebut atau orang tuanya. Jadi kita punya H1 di sini, parent elemennya adalah div ini. Dan div ini parent elemennya yaitu tag di atasnya lagi, yaitu adalah body ini. Jadi bukan posisi atasnya, tapi secara struktural yang ada di div ini adalah yang membungkusnya, yaitu body. Jadi div yang atas ini parent elemen dari tag semua tag A ini. Untuk itu saya akan mengubah sedikit strukturnya. Bagian H2-nya akan saya keluarkan dan membungkusnya di div baru. Seperti ini, karena kita akan bermain-main dengan H1 dan H2 di sini dan berhubungan dengan parent elemen masing-masing. Saya akan kasih ID parent H1 dan udah bisa ditebak nama untuk bagian div kedua yaitu parent H2. Jadi saya udah punya parent H1, punya juga parent H2 sekarang. H1-nya juga akan saya beri ID agar tidak mengganggu bagian dari H1 pada halaman home kita. Mengganti jadi H1 underscore member. Kita udah punya masing-masing parent H1 dan juga parent H2. Langsung pindah ke style CSS-nya. Propertinya dari position sendiri sudah habis, nilai-nilainya udah kita bahas. Tapi sekarang kita akan bahas pengaruh ketika kita mengatur posisi dari parent elemennya. Pada kasus ini, kita akan memberikan efek yang sama untuk H1 underscore member. Jadi persis dengan H2, tapi saya akan membuat warnanya menjadi merah dan juga posisinya menjadi absolute. Jadi H1 sekarang absolute, sementara H2 sifatnya adalah fixed. Karena masih terlalu rusuh di sana, saya akan bikin dia jadi 140 pixel agar lebih di bawah lagi biar dia nggak numpuk seperti ini. Jadi ini H1, ini H2. H1 sifatnya absolute, H2 sifatnya fixed. Yang menarik sekarang adalah ketika saya membuat parent H1 ini mengubah posisinya. Ingat, secara default HTML positionnya adalah static. Tapi kali ini saya akan mengubah positionnya menjadi relatif. Kalau saya refresh sekarang, sedikit ada berubah. Lebih jelasnya lagi ketika saya memberikan nilai top misalnya 100 pixel di sini. Teman-teman akan lihat perubahan drastis. Kalau bingung nggak apa-apa, silahkan ditebak-tebak. Jadi pada kasus kali ini kita membuat parent H1-nya posisinya relatif, maka dia akan memberi jarak 100 pixel ke bawah. Dan di dalamnya bagian H1 underscore member ini kita beri posisi absolute dan kita beri jarak 140 pixel dari atas lagi. Makanya dia tambah jauh lagi. Karena pada posisi absolute, saya akan tulis di sini, posisi absolute dia tergantung parent element. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, parent elemen H1 underscore member adalah parent H1. Makanya ketika parent H1-nya kira-kira berada di sini sekitar 100 pixel, dia akan tergantung posisi absolutnya 100 pixel lagi dari posisi awalnya, yaitu posisi di sini bukan lagi posisi dari atas. Makanya kita melihat jarak tambahan dari posisi 100 pixel ini, yaitu sudah ada 140 pixel sebelumnya. Kita lanjut, kita lihat perbedaannya kalau saya memberikan untuk parent H2 atau pembungkus H2. Hal yang sama, yaitu saya beri posisi relatif dan top 100 pixel. Tentu kita harus ubah menjadi H2.
Saya refresh, tidak ada perbedaan. Karena aturan sebelumnya kalau teman-teman ingat, posisi relatif dia tergantung browser. Dia sama sekali nggak tergantung parent elemennya. Jadi sama sekali nggak ngaruh kalau parent elemen dari fix, teman-teman kasih jarak 1000 pixel atau sebanyak apapun, dia posisinya tetap tergantung dari browser. Berbeda kalau teman-teman punya position absolute, dia akan tergantung dengan parent elemennya, bukan lagi dengan browser. Kecuali teman-teman nggak ngasih posisi relatif pada parent elemennya, maka dia akan tetap tergantung dari browser. Karena pada dasarnya, seperti yang udah kita bahas, parent elemen dari H1 ini adalah div, dan parent dari div sendiri adalah body atau browsernya. Itu dia kira-kira, saya rangkum sedikit kalau teman-teman pusing. Posisi relatif tergantung dengan parent elemennya. Jadi kalau parent elemennya punya jarak sebelumnya, position absolute tergantung dari parent elemennya. Kalau parent elemennya kita ubah jadi relatif dan punya jarak, maka jaraknya adalah jarak tambahan dari jarak parentnya, bukan lagi jarak aslinya dia. Berbeda dengan posisi fixed, dia tidak akan peduli dengan parentnya. Dia akan terus tergantung dengan browser. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.